Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Citra Marlia Yanti, NIM 19104168668, kelas manajemen A1 pagi. Dalam ujian tengah semester, manajemen operasi 2, hari atau tanggal Senin tanggal 3 Mei 2021. Dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester. Soal yang pertama, studi kasus, yaitu diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang dimana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas, dengan rincian upah per hari Rp 1000 sebagai berikut. Latihan soal dan pembahasan atau penyelesaian metode Hunggrayan, yaitu karyawan pekerjaan. Paijo dalam adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70, sedangkan Paijah adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Kemudian Wanto adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70, sedangkan Wanti adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Kemudian tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hunggrayan. Penyelesaian pertama, meminimalkan. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 65, 50, 60, 70, sedangkan Paijah 55, 45, 60, 55, sedangkan Wanto 50, 60, 75, 70, dan Wanti 40, 55, 65, kemudian 60. Sesudah Paijo 15, 0, 10, 20, Paijah 10, 0, 15, 10, Wanto 0, 10, 25, dan 20. Kemudian Wanti 0, 15, 25, 20. Kemudian langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata dalam kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 15, 0, 10, 20, kemudian Paijah 10, 0, 15, dan 10. Kemudian Wanto 0, 10, 25, 20. Kemudian Wanti 0, 15, 25, dan 20. Sesudah Paijo 15, 0, 0, 10. Kemudian Paijah 10, 0, 5, 0. Wanto 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Kemudian langkah ketiga,
Memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai nol yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai nol sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan dari matrik di atas. Ternyata nilai nol yang ditemukan pada baris 3, 4, atau baris Wanto dan Wanti, meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai nol seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Paijo 15 0 0 10, Paijah 10 0 5 0, Wanto 0 10 15 10, Wanti 0 15 15 20. Kemudian langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijo 25 0 0 10, Paijah 20 0 5 0, Wanto 0 10 5 0, dan kemudian Wanti 0 15 5 0. Kemudian langkah keenam, apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai nol atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Jadi kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong 60, kemudian Paijah dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, kemudian Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Jadi totalnya 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 menjadi 215.000 per hari. Kemudian yang kedua, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesnya di tempat daerah pemasaran produknya. Penempatan sales tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan presentasi kerja. Maka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut, bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal.
yaitu tabel data yang pertama, lokasi atau sales, yaitu sales 1, lokasi 1 1000, lokasi 2 900, lokasi ketiga 1100, dan lokasi yang keempat 900. Kemudian sales kedua, lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 950. Sales ketiga, lokasi 1 1050, lokasi kedua 950, lokasi ketiga 900, lokasi keempat 1050. Kemudian sales keempat, lokasi 1 1150, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, dan lokasi keempat 1000. Penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarayan adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1050, kemudian baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Kemudian tabel kedua, hasil perbaikan pertama, lokasi sales 1, lokasi pertama 100, lokasi kedua 200, lokasi ketiga 0, dan lokasi keempat 200. Kemudian sales kedua, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, dan lokasi keempat 150. Kemudian sales ketiga, lokasi pertama 0, lokasi kedua 100, dan lokasi ketiga 150, kemudian lokasi keempat 0. Kemudian sales keempat, lokasi pertama 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga 200, kemudian lokasi keempat 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel kedua terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai. Kemudian tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom kedua dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Kemudian tabel ketiga, tabel akhir atau optimum, lokasi atau sales. Sales 1, lokasi pertama 100, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 0, dan lokasi keempat 200. Kemudian sales kedua, lokasi pertama 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, dan lokasi keempat 150. Kemudian sales ketiga, lokasi pertama 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Kemudian sales keempat, lokasi pertama 0, lokasi kedua 50, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel ketiga, di mana tabel keempat-empatnya berbeda pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel ketiga dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah
penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai nol tersebut. Dimulai dengan jumlah nilai 0, 1, yaitu baris 1 dan keempat, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran ketiga, salesman keempat ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua, terdapat dua nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman keempat, maka salesman kedua ditempatkan di daerah pemasaran kedua. Dan yang terakhir, salesman ketiga ditempatkan di daerah pemasaran keempat. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000, kemudian ditambah 1.050, dan ditambah 1.150 menjadi 4.300. Jawab soal teori. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu mencangkup waktu lebih besar dari 18 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencangkup waktu antara 3-18 bulan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencangkup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Yaitu untuk menambah keterampilan perusahaan untuk menyelenggarakan pengawasan informasi pekerjaan-pekerjaan tertentu atau memperbaiki proses pemberian laporan. Kemudian yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Yaitu ada dua. Yang pertama, tinjauan mode kualitatif. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, peramalan pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Yang kedua, tinjauan metode kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan berbagai metode matematis yang menggunakan data historis dan variabel kalkusal untuk meramalkan penjualan. Kemudian soal yang kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Kedua, memilih item yang akan diramalkan. Kemudian yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasikan hasil-hasil peramalan.